Selamat siang Ibu Mei, Iya, selamat siang Ibu Cici. apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu, hari ini walaupun memang kita dipadatkan dengan tugas-tugas, tapi alhamdulillah baik, masih baik luar biasa. Ya, kita bersyukur bersama. Saya juga sementara dalam keadaan baik ya, puji Tuhan. Ibu Mei, terima kasih untuk kehadirannya hari ini, saat ini. Terima kasih sudah datang ke sini untuk berjumpa dengan saya. Eh, Sepertinya ada hal penting yang ingin disampaikan ke saya ya, Bu, sehingga Ibu datang ke sini. Iya Bu, ini saya datang cari Ibu memang karena ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu terkait masalah saya yang saya hadapi Bu di dalam kelas. Permasalahannya seperti ini Bu. Ini kan Bu, saya kan mengajar di kelas 10. Ini masalahnya hanya di kelas 10 Bu. Saya ini mengajar matematika, tapi ada anak ini Bu yang dia jarang datang sekolah Bu. Sudah jarang datang sekolah. Terus ketika saya memberikan soal atau tugas itu dia tidak akan pernah mau kerja, Bu. Makanya ini saya juga bingung. Baru selanjutnya karena memang ini kan kita di kelas 10 sudah memakai kurikulum merdeka. Jadi kami juga dituntut untuk memberikan nilai, Bu, terhadap anak ini dan harus naik kelas. Karena memang dalam kurikulum Merdeka Belajar itu kan ini anak walaupun dia tidak datang-datang sekolah, tidak ada tidak ada tugasnya juga tetap harus naik kelas. Itu yang memang menjadi polemik bagi saya, Bu, karena mungkin saya berpikir begini, Bu, nanti ketika teman-temannya yang rajin datang, yang hadir datang rajin, nanti akan ada kecemburuan sosial, "Oh, kenapa, si Ricky contohnya tidak datang-datang, tidak masuk, terus tidak kumpul tugas, tapi kok nilainya ada, terus kok naik kelas?" Itu jadi masalah saya, Ibu. Saya juga bingung ini musti seperti apa. Oke, Ibu, baik. Berarti karena masalah yang Ibu hadapi ini, berarti Ibu bertemu dengan saya ini punya tujuan, betul kan? Iya, Bu, itu. Tujuannya Ibu untuk berjumpa dengan saya, berbicara berbicara dengan saya ini apa sebenarnya, Bu? Iya, Bu, tujuan saya itu sebenarnya saya ingin mencari solusi, Bu. Mencari solusi bagaimana caranya agar saya bisa menghadapi murid seperti ini, bagaimana caranya agar masalah ini terselesaikan, bagaimana caranya saya bisa, memberikan nilai, terus bagaimana caranya agar anak ini bisa mau datang sekolah, itu, Bu. Ingin mencari solusi, bagaimana caranya. Ya, baik, Bu. Berarti Ibu ingin mendapatkan solusi dengan berbincang-bincang dengan saya. Saya menangkap tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa masalah yang Ibu hadapi itu ada satu siswa di kelas 10 yang jarang masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran Ibu. Kemudian kalaupun dia masuk dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Apakah benar seperti itu, Bu? Iya, benar sekali, Bu, iya, memang cara masuk dan tidak mengerjakan tugas. Oke. Baik, Bu, saya ingin bertanya sedikit. Kalau menurut Ibu, idealnya seorang siswa itu tentang kehadirannya itu seperti apa? Kemudian tentang partisipasi dia dalam mengerjakan tugas itu harusnya seperti apa, Bu? Ya, kalau menurut saya, ideal murid ini sebenarnya saya maunya dia hadir tatap mukanya 100% Bu, dari 100% kehadiran saya. Dan juga seperti itu, tugas juga seperti itu Bu, minimal dia mengerjakan semua tugas yang saya berikan, itu idealnya. Hanya saja, kalau saya berpikir kalau saya memberikan nilai murid seperti itu terlalu susah Bu. Karena untuk nilai seperti itu sempurna, sangat sempurna. Mungkin idealnya di, pelajaran saya di matematika, mungkin dia paling tidak kehadirannya itu 70% sudah cukup, Bu, 70%. Dan juga mungkin, tugas-tugas yang dia kerjakan mungkin bisa 70% dari 100% yang saya kasih itu dia kerjakan, itu sudah cukup, Bu, tidak perlu sampai 100% begitu, Bu. Oke, baik. Berarti yang Ibu harapkan tentang kehadiran dan juga partisipasi mengerjakan tugas itu tidak harus 100%, tapi paling tidak 70% lah dia melakukan itu semua. Oke, Iya, baik. betul, Ibu. Tanya lagi Ibu, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan supaya anak itu bisa rajin masuk kelas, kemudian ketika dia masuk kelas juga
dia bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan? Oh, sejauh ini untuk anak yang jarang masuk di sekolah ini karena memang dia jarang masuk di kelas, jadi saya memang untuk berkomunikasi dengan dia itu hampir tidak ada, Bu. Masih belum ada, karena memang anaknya tidak ada. Mungkin yang selama ini yang saya lakukan hanya berkomunikasi dengan wali kelasnya terkait kedatangan murid ini dan tugas yang tidak dia kerjakan, Bu. Dan juga masih, komunikasi dengan guru BK. Karena menurut saya wali kelasnya ini kan sebagai walinya yang menjadi memang kita semua bisa sebagai orang tua di sekolah, tapi kalau murid dia lebih dekat dengan wali kelasnya. Jadi sejauh ini saya masih, berbincang-bincang dulu dengan wali kelasnya, me mencari solusi juga di wali kelasnya seperti apa, bagaimana sampai ini anak ini jarang sekolah seperti itu, Bu. Masih sekedar membangun komunikasi dengan wali kelas. Ya, baik. Jadi memang selama ini Ibu sebenarnya ingin berupaya untuk bisa berbicara dengan anak ini, tetapi Iya, kan betul, Bu. uh, dia tidak hadir sama sekali di sekolah, sehingga mau berjumpa bertemu dengan dia juga agak sedikit sulit. Sehingga Iya, yang betul, Bu. adalah Ibu melakukan komunikasi dengan wali kelas, gitu ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Mungkin saya mau tanya lagi, uh, untuk kehadiran dan juga partisipasi anak dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Dari skala 1 sampai 10, tadi Ibu sudah memberikan penjelasan bahwa harapan Ibu 70% kan? Iya, iya, betul, Bu. Sampai 10, sejak Ibu mengajar di kelasnya dia, kira-kira dia ada di posisi yang keberapa ini, Bu? Iya, Bu, Terkait ini dan juga partisipasi dalam mengerjakan tugas. ya, Bu, ini kalau kita berbicara skala atau level ini memang terlalu rendah, Bu. Tapi ini kalau menurut pengamatan saya, dari hasil pengamatan saya, dia ini berada di level 2, Bu, skala 2. Memang terlalu rendah, Bu. Iya, ya. Berarti untuk partisipasinya di dalam kelas, kemudian partisipasi dalam mengerjakan tugas, levelnya baru di 2 ya, Pak? Iya, Ini Bu, sangat rendah. juga ya? Iya. Itu sudah, Bu. Eee, apakah betul seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa yang Ibu harapkan itu dia ada di level 7 ya? Kalau saya mengambil kesimpulan karena tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa yang Ibu harapkan dia ada di level 7 tidak harus di 10. Apakah seperti itu, Bu? Iya, Bu, betul sekali, saya sangat mengharapkan ini anak walaupun tidak sampai di level 10, minimal di level 7 atau di level 8. Seperti itu, Bu. Baik Ibu, untuk mencapai level yang tadi Ibu sampaikan, level 7 dan juga level 8 ya, kira-kira, rencana apa yang sudah Ibu buat untuk nantinya Ibu bisa membuat anak itu menjadi rajin kelas, kemudian, rajin juga mengerjakan tugas. Apa rencana Ibu ke depan? Ya, untuk rencana saya sih sebenarnya ini memang masih pikir-pikirkan juga, Bu. Sebenarnya rencana yang saya pikirkan itu membangun komunikasi. Yang pertama mungkin, saya akan membangun komunikasi dengan wali kelasnya terkait orang tua di sekolah, terus saya akan membangun komunikasi juga dengan guru BK terkait anak tersebut. Mungkin wali kelas lebih tahu banyak tentang anak tersebut, kenapa sampai kehadirannya sangat kurang, dan juga kenapa sampai tidak mengerjakan tugas. Dan juga saya mungkin, karena anak ini tidak pernah saya temukan di kelas, mungkin saya bisa, melakukan kunjungan rumah, Oke, saya iya. bisa ke rumahnya, bisa bertatap muka langsung dengan murid tersebut. Saya bisa bertanya dari hati ke hati kenapa sampai anak ini jarang datang sekolah, dan mungkin juga saya bisa berbincang langsung dengan orang tuanya terkait anak tersebut, mungkin ada problem atau seperti apa, Bu, yang memang belum saya ketahui juga, seperti itu. Luar biasa sekali Ibu Mei, apa yang sudah direncanakan itu sangat luar biasa. Jadi kesimpulan saya yang mau Ibu Mei buat untuk anak ini bisa rajin ke sekolah dan juga partisipasi dalam mengerjakan tugas, yaitu membangun komunikasi dengan wali kelas, kemudian guru BK, dan juga melakukan kunjungan rumah untuk bisa bertemu langsung dengan orang tua dari anak serta melakukan diskusi dengan orang tua terkait dengan keadaan anak tersebut. Kalau boleh tahu,
kapan rencananya akan dilaksanakan, Bu? Ya, Bu, saya rencanakan dalam waktu dekat ini mungkin, 2, 3 hari ke depan ini saya bisa langsung berkomunikasi dengan wali kelasnya dan juga guru BK. Terus kalau untuk masalah anak ini mungkin, 1 minggu ke depan ini saya akan cari waktu yang tepat karena memang saya tidak bisa langsung, eee, mengatakan hari apa, soalnya saya masih bertanya dulu ke teman-temannya kira-kira anak ini adanya di rumah hari apa dengan orang tuanya, Bu. Soalnya kan orang tuanya kadang di sawah begitu, tapi minggu ini saya akan melakukan kunjungan, Bu. Oke, baik, berarti belum pastinya hari apa, tetapi akan secepatnya dilaksanakan. Iya, betul sekali, Bu. Biasa sekali, semangat Ibu luar biasa. Saya mau tanya lagi Ibu, terkait dengan ini, rencana Ibu dan juga harapan Ibu ke depan, kira-kira apa sih komitmen Ibu supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian anak Ibu ini juga bisa menjadi orang yang baik? Ya, komitmen saya sih sebenarnya, saya ingin sebenarnya membagi pelajaran di mereka, membagi pengetahuan yang baik, terus saya bisa memberikan pengetahuan pentingnya sekolah itu seperti apa untuk masa depan mereka, bisa memberitahukan sehingga mereka bisa rajin datang sekolah. Harapan saya juga, Bu, semoga dengan ketika saya sudah berkomunikasi dengan, wali kelas, dengan guru BK, dan juga berkomunikasi dengan, eee, orang tua murid dan murid tersebut, harapannya agar anak ini bisa lebih tanggung jawab tentang dirinya, lebih bisa datang sekolah, bisa juga mengerjakan tugas karena nanti ke depannya kan juga itu untuk masa depannya. Dan saya mungkin komitmen saya semoga saya bisa konsisten untuk bisa terus, mengajar anak tersebut, bisa membawa dia agar bisa datang ke sekolah dan bisa mengerjakan tugas. Oke, baik, Ibu Mei luar biasa sekali. Ibu Mei, mungkin kita cukupkan sudah pembicaraan kita karena waktu kita terbatas. Eee, Mungkin saya ingin mengetahui saja kira-kira, apa yang Ibu Mei dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, terima kasih Ibu. Sebenarnya tadi sebelum saya datang menemui Ibu, saya memang ada keraguan-raguan, saya sangat tidak ada solusi bagaimana cara untuk saya menghadapi anak seperti ini, karena memang sangat luar biasa anak ini tidak datang sekolah dan tidak mau mengerjakan tugas. Tapi setelah datang menemui Ibu, saya sudah mendapat solusi, sebagusnya saya seperti apa, bisa menjalin komunikasi dengan orang tua dan juga dengan guru BK, dengan wali kelas. Saya sudah dapat solusi dan sudah bisa lebih baik lagi perasaan saya, Bu. Sudah plong begitu, sudah dapat solusi yang baik. Baik, Ibu Mei, saya juga sangat mengharapkan semua rencana yang sudah Ibu Mei sampaikan tadi itu bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa membuahkan hasil. Rencananya minggu depan 2, 3 hari ini sudah harus dilaksanakan kan, Bu Mei? Ya, Iya dan iya kalau begitu kita akan jumpa lagi minggu depan ya, Bu Mei. Saya penasaran mendengar cerita dari hasil kunjungannya Ibu Mei seperti apa. iya, Oke, Ibu, iya. terima kasih Ibu Mei. Terima Iya, kasih terima ucapan kasih juga Ibu Cici, selamat siang. kita.